Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM 60500123044 dari kelas B jurusan Kimia. Saya akan membawakan materi tentang pemahaman konsentrasi larutan. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan matematika. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan juga konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang yaitu aljabar, analisis, dan juga geometri. Hubungan ilmu kimia dengan ilmu matematika yaitu ilmu kimia berkaitan dengan hitung-hitungan yang perlu diselesaikan secara matematik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, juga akar. Adapun juga logaritma, diferensial, interval, persamaan maupun grafik, dan juga deret dan sebagainya. Salah satunya yaitu tentang konsentrasi larutan. Yang pertama yang harus kita ketahui itu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah komposisi yang menunjukkan perbandingan jumlah zat terlarut terhadap pelarut. Secara sederhana, konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarutnya. Dan larutan diartikan suatu campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Jadi semakin besar konsentrasinya, maka juga energi yang dibutuhkan juga semakin besar dan waktu yang diperlukan semakin kecil. Dan adapun satuan dari konsentrasi larutan yaitu C sama dengan M/F. Konsentrasi ini menunjukkan kepekaan suatu larutan menggunakan perbandingan antara zat pelarut dan zat terlarut. Adapun konsentrasi larutan yang biasa dipakai pada laboratorium yaitu yang pertama ada molaritas, yang kedua molalitas, yang ketiga normalitas, dan keempat fraksi mol. Ada juga konsentrasi dalam persen, parts per million atau ppm, dan parts per billion atau ppb, dan juga yang terakhir yaitu keformalan. Dan adapun pengertian dari molaritas. Molaritas juga disebut konsentrasi molar, konsentrasi jumlah atau konsentrasi zat, dan juga ukuran konsentrasi dari spesies kimia khususnya zat terlarut dalam larutan dalam hal jumlah zat persatuan volume larutan, dan juga dalam kimia satuan molaritas yang paling umum digunakan adalah jumlah mol per liter. Nah, adapun lambang yang dimiliki yaitu mol per liter dalam satuan SI atau satuan internasional. Larutan dengan konsentrasi 1 mol dikatakan sebagai 1 molar dan juga biasanya ditulis sebagai 1 M. Dan adapun sifat-sifat larutan yang sangat dipengaruhi susunan komposisinya. Untuk jumlah terlarut yang verbena pada setiap larutan, maka dibutuhkan energi panas yang berbeda. Dan berikut juga rumus antar satu konsentrasi larutan bisa dilihat pada video berikut ini. Di sini ada juga jumlah zat terlarut dalam mol, dan juga ada jumlah partikel penyusun yang ada dalam volume atau dalam liter, dan juga larutannya, dan adalah konstanta Avogadro sejak 2019 didefinisikan sebagai kerapatan bilangan. Artian yang kedua yaitu molalitas, dilambangkan dengan M kecil. Molalitas juga disebut sebagai konsentrasi molal. Juga adalah ukuran konsentrasi dari suatu zat terlarut dalam suatu larutan dalam hal jumlahnya zatnya dalam sejumlah massa tertentu dari pelarut. Hal ini berbeda dengan definisi molalitas yang berdasarkan pada volume tertentu larutan. Dan ada pun satuan umum yang digunakan untuk molalitas dalam kimia adalah mol per kilogram. Suatu larutan dengan konsentrasi 1 mol per kilogram juga terkadang dinyatakan dengan sebagai 1 molal. Dan adapun rumus dari molalitas yaitu B sama dengan N terlarut per M pelarut. Molalitas dari satu larutan didefinisikan sebagai jumlah zat atau dalam mol terlarut tidak terlarut dibagi dengan massa kilogram pelarut dan massa pelarut. Dan yang ketiga itu normalitas. Yang normalitas juga disebut sebagai konsentrasi ekivalen, didefinisikan sebagai istilah lama normalitas atau yang disebut dengan N adalah molaritas khusus dalam ilmu kimia. Konsentrasi ekivalen merupakan konsep yang penting dalam netralisasi dan reaksi redoks. Dan dalam kimia, normalitas berkaitan erat dengan konsep ekivalen. Itulah mengapa normalitas sering digunakan dengan tujuan untuk menunjukkan jumlah gram atau berat ekivalen senyawa yang ada dalam suatu larutan. Misalnya dalam larutan asam dan basa, dan kita bisa lihat pada video ini dari rumus normalitas, yaitu yang dilambangkan dengan N normalitas, Equi yang didefinisikan sebagai jumlah gram ekivalen zat terlarut, dan F itu volume pelarut dalam liter. Yang keempat itu fraksi mol.
Apa yang dimaksud dengan fraksi mol? Fraksi mol itu perbandingan mol suatu zat dalam suatu campuran dengan jumlah mol semua zat. Seperti yang kita ketahui, campuran atau larutan pada umumnya terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Dan ada pun rumus dari fraksi mol, yaitu Xi yang dilambangkan fraksi mol yang dilambangkan dengan Xi, jumlah konstituen dalam mol dilambangkan dengan Ni, dan jumlah total semua konstituen dalam campuran dalam mol dilambangkan dengan N total. Yang kelima yaitu persen volume, yaitu menjelaskan tentang jumlah zat liter terlarut dalam 100 liter larutan dengan rumus yaitu persen F dengan F1 per F1 tambah F2 dikali 100%. Persen F itu diartikan dengan persen volume, F1 itu volume zat terlarut, F2 itu volume zat pelarut. Adapun keterangannya, larutan 500 ml, persen volume F1 itu volume zat terlarut dan F2 itu volume zat pelarut suatu konsentrasi, yang menyatakan massa suatu zat dalam 100 ml dengan persen volume itu terdapat 100 gram gula yang dilarutkan dalam air hingga volumenya tercapai. Keenam itu persen berat. Persen berat yaitu yang menyatakan jumlah massa atau gram zat terlarut dalam 100 gram larutan, dan dinyatakan dengan rumus yaitu berat sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100. Dan satuan konsentrasi ini yang kuantitas terlarutnya dan larutannya diukur berdasarkan massa juga dinamakan persen massa atau persen massa per massa. Adapun bagian ketujuh yaitu parts per million atau ppm, yakni suatu satuan pengukuran yang digunakan untuk menyatakan proporsi atau konsentrasi suatu zat atau komponen dalam suatu campuran atau larutan dengan merujuk pada perbandingan bagian tersebut terhadap 1 juta bagian dari campuran atau larutan tersebut. Dengan rumus persamaannya yaitu ppm sama dengan berat zat terlarut per berat larutan dikali 1 juta. Dan juga ppm adalah satuan yang tidak memiliki dimensi spesifik. Artinya ia digunakan untuk menggambarkan perbandingan relatif tanpa mempertimbangkan satuan fisik seperti panjang, massa, atau waktu. Dan ada pun yang ke-8 itu parts per billion, yaitu merupakan bagian dari persatuan miliar atau per 1 miliar. Kedua satuan ini banyak digunakan untuk menganalisis unsur jumlah trace atau klumid dengan SSA atau spektrometri serapan atom. Dan rumus yaitu PBB massa zat terlarut per volume larutan. Terakhir yaitu keformalan. Keformalan diartikan juga perbandingan antara jumlah massa rumus zat terlarut dalam setiap liter larutan. Keformalan dapat disebut sebagai konsentrasi sesungguhnya yang berasal dari zat terlarut atau ion terlarut yang ada di dalam larutan. Rumusannya yaitu keformalan sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. Pun contoh-contoh soal dari konsentrasi larutan yang bisa kita lihat pada gambar yaitu 200 gram natrium hidrosida atau NaNOH dilarutkan di dalam air. Bisa kita lihat pada video yaitu agar mengetahui jumlah molaritasnya maka harus juga dilihat perbandingan antara jumlah mol solut dengan jumlah liter larutan. Dengan kata lain, kita harus mengetahui jumlah NaNOH dulu dalam mol dan volume dalam liter dengan dirumuskan seperti pada video berikut ini. Dan juga ada contoh soal kedua. Dan juga sama dengan soal pertama itu juga hitunglah normalitas larutan yang mengandung 36,75 gram H2SO4 dalam 1, liter larutan. Bisa kita lihat pada video ini jawabannya itu massa ekuivalennya 49 dengan kenormalan 36,7549 dikali 1,50 menghasilkan 0,50 N. Dan yang soal terakhir yaitu jika diketahui massa relatif H2O 18 gram per mol, berapa fraksi mol H2SO4 dalam larutan yang mengandung 0,56 mol dalam 1 kg H2O. Bisa kita lihat jawabannya yaitu jumlah mol airnya 10,0018 sama dengan 55,56 mol. Dan ada pun jawaban dari fraksi mol itu H2SO4, jumlah molnya 0,56056 ditambah 55,56 sama dengan 0,5656,12 menghasilkan 0,010. Contoh-contoh tadi dari konsentrasi larutan, dan adapun kesimpulannya yaitu konsentrasi larutan dapat diukur dengan beberapa metode seperti konsentrasi massa, molaritas, dan molalitas, dan satuan konsentrasi melibatkan persen massa, persen volume, dan lainnya. Rumus umumnya adalah C sama dengan M per F atau massa per volume.
adalah konsentrasi larutan juga mempengaruhi sifat-sifatnya. Dapat dipengaruhi sifat-sifatnya seperti titik didih yang dapat dipahami melalui perbandingan jumlah zat terlarut dan juga